wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Boleh Pak mendekat merapat biar hangat ini hujan-hujan. Sampai mana terakhir? Terakhir sampai mana Pak? Kita Ramadan berapa Kamis lagi nih? 3, 2 Hah? Ramadan 23. Berarti Alhamdulillah ada 3 sama ini. Pas Ramadannya itu 23. Mau hatamannya di Ramadan atau hataman di luar Ramadan kita? Bebas ya. Tahun depan masih kita tahu. Sampai mana? Terakhir sujud. Kok nggak nambah? Kok nggak nambah ini? Insyaallah. Reza. Setelah apa? Sujud ya. Duduk ya. Duduk di antara 2 sujud ya. Halaman 75 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Dia adalah pemisah antara sujud dengan sujud. Nah, syarat daripada duduk di antara 2 sujud adalah yang pertama, rukun sebelumnya telah dilakukan secara shah. Artinya sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, berdirinya, fatihahnya, takbiratul ihramnya sudah sah semuanya. Baru duduk di antara 2 sujud itu sah. Jadi kalau tidak sah sebelumnya maka tidak sah setelahnya itu tidak sah semua. Kemudian yang kedua, tidak bangkit dari sujud untuk niat selain duduk. Kalau bangun duduk daripada sujud itu niatnya untuk berdiri misalnya, atau karena kaget misalnya, maka harus kembali dulu ke sujud baru duduk di antara 2 sujud. Jadi tidak boleh niatnya itu karena selain duduk, untuk selain duduk. Yang ketiga, duduk minimal seukuran tumakninah secara yakin. Ntar kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya, yang kurang jelas. Duduk minimal seukuran tumakninah secara yakin. Jadi duduk di antara 2 sujud sama seperti sujud, sama seperti ruku, sama seperti i'tidal. Ada 4 yang kita diwajibkan tumakninah di dalamnya. 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 duduk di antara 2 sujud. Ini harus tumakninah. Jadi kalau kurang daripada tumakninah, masih lagi belum sempurna diam, semua anggota tubuh diam pada posisinya, itu namanya tumakninah. Diam pada posisinya, tenang seukuran subhanallah, terus langsung sujud lagi, maka tidak sah duduk di antara 2 sujudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pergerakan daripada sujud ke duduk, duduk ke sujud, ternyata tidak mencukupi subhanallah, maka tidak sah duduk di antara 2 sujudnya. Ini yang diwanti-wanti oleh baginda Nabi SAW saat ketika melihat ada orang yang sholatnya terlampau cepat, sehingga sama Nabi disuruh ulang-ulang sampai 3 kali, disebabkan karena tumakninah. Jadi hati-hati sekali dengan tumakninah. Jadi tujuan kita sholat justru adalah untuk tenang, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terburu-buru. Beda halnya kalaulah kita darurat sekalipun karena kebelet, karena dikejar pesawat ataupun kereta ataupun rombongan misalnya, maka secepat-cepatnya kita pun kita jangan sampai meninggalkan tumakninah. Walaupun dalam sholat sunnah tetap tumakninahnya wajib. Yang keempat, menegakkan tulang belakang saat duduk, tidak boleh terlalu bungkuk kecuali memang orangnya bungkuk. Karena kalau dia bungkuk maknanya dia duduk itu seukuran ruku. Jadi kalau kita duduk, sholatnya duduk, maka rukunya itu seukuran dahi menepati depannya lutut. Dahi menepati depannya lutut. Nah, seukuran ini kalau kita duduk di antara 2 sujud, nunduknya seukuran itu, berarti kita belum duduk tapi ruku jatuhnya. Kenapa ruku? Karena sholat duduk, rukunya tuh kayak gini.
gitu ya. Sholat dalam keadaan duduk, rukunya itu seukuran dahi, kening, menepati depannya lutut. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujudnya seperti ini, maknanya seolah kita itu sedang ruku, bukan sedang duduk, gitu ya. Makanya kena wajib tegak. Kemudian yang kelima, tidak duduk lebih lama dari ukuran waktu doa yang disunahkan, Rabbil firli warhamni wajuburni warfani dan seterusnya, dan seukuran waktu membaca tasyahud yang paling ringkas. Jadi kalau kita setelah membaca wa'fu anni terus kita diam, bengong, atau baca bacaan lain yang tidak disunahkan di dalam duduk sampai bisa membaca tahiyat, maka sholatnya batal. Warfa'ni wa'fu'ani ya, atau baca Fatihah, atau baca kulhu, atau baca yang lainnya, bukan karena nunggu imam ya, karena memang dia mau berlama-lama ya. Setelah selesai bacaan sunnah terus kita diam atau baca-baca macam-macam, yang diamnya atau membaca macam-macam itu seukuran bisa membaca tasyahud. At-tahiyyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ada 5 bacaan tasyahud, kurang lebih dalam beberapa second, beberapa detik, maka diamnya itu memutus sholat, membatalkan sholat, karena duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Dia memiliki limit, memiliki batasan waktu. Sunah-sunahnya, membaca takbir ketika bertepatan mengangkat kepala dari sujud. Jadi A-nya Allah, al mulai mengangkat kepala, al. Jadi bukan bangun dulu baru Allahu Akbar, tapi mulai dari angkat, al, terus kemudian setelah duduk sempurna baru bar. Jadi sepanjang kita bergerak diiringi dengan zikir. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Kemudian Nabi bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Jadi mulai takbirnya itu ketika mengangkat kepala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian duduknya iftirash. Ini duduk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh malaikat Jibril dan diturun-temurunkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Duduk yang paling sopan. Duduk yang kalau ada duduk yang paling lebih sopan daripada iftirash, tentu kita duduk sholatnya itu dengan duduk seperti itu. Kita duduk di depan siapa? Allah. Idza qamal abdu yusolli fa innama yunaji rabbah. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, apabila seorang hamba sholat, dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Dalam riwayat lain, fa innallaha baina yadai, sesungguhnya Allah ada di depannya, seolah-olah ada di depannya. Jadi kalau kita duduk di depan bos, duduk di depan pimpinan, duduk depan orang tua, duduk depan presiden, duduk depan orang yang kita segani, bagaimana cara duduk kita? Begitu mestinya kita duduk di depan, lebih daripada itu mestinya kita duduk di depan Allah. Nah, duduk yang dipilih, cara duduk macam-macam, ada silanya, ada iftirashnya, ada tawarruknya, ada jongkoknya, ada ngangkangnya, macam-macam lah ya. Itu duduk yang ternyata dipilih Allah Subhanahu wa taala, ada duduk iftirash. Makanya ketika baginda Nabi dijumpai oleh malaikat Jibril, berdua dengan malaikat Jibril, duduknya malaikat Jibril di depan Nabi itu iftirash, duduknya Nabi di depan malaikat Jibril itu iftirash. Nah, dari situlah ulama mensunahkan kalau kita ngaji duduknya duduk iftirash. Kalau mau ngamalin maksudnya. Kami dulu kalau di depan syekh itu memang disuruhnya duduk iftirash sampai kaki itu hitam-hitam biasanya karena terlalu lama duduk iftirash. Kalau enggak ganti dengan tawaruk. Nanti ganti lagi dengan iftirash, ganti lagi dengan tawaruk, begitu lebih kurang. Boleh kita nggak jadi masalah memang kita bersila, tapi baiknya kakinya dimasukin dalam sarung. Nah, jadi kita tidak memperlihatkan kaki kita ke depan guru kita, itu kata Syekh. Jadi tidak membuat guru kita melihat langsung kakinya sehingga seolah-olah bercermin. Guru kita tuh bercermin dengan kaki kita. Itu kalau kita mau mengambil adab sopan santun yang diajarkan Nabi SAW. Terus kemudian duduk iftirash itu duduk di atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan, menegakkan badan. Kaki kanannya tegak, Pak. Ini perlu dilatih nih ya. Fa idza sajada, apabila Nabi sujud, farafa ra'sa, kemudian Nabi angkat kepalanya, lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Nabi tidak sujud kembali kecuali sampai duduknya tegak.
Wa kana yaftarishu rijlahul yusra, dan beliau menghamparkan kaki kirinya didudukin. Boleh latihan sekarang, Pak? Boleh? Nah, coba latihan sekarang dulu. Biar ini bukan karena di depan saya, bukan. Buat nanti sholat maksudnya. Nanti kalau sholat, kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan. Wa kana idza jalasa yusra yansib rijlahul yumna. Beliau Nabi itu menegakkan kaki kanan. Boleh kaki kanan tegak? Jangan gimana ini cara ininya? Ada meja soalnya nih ya. Kakinya tuh jangan begini. Ini kaki kiri. Kaki kiri diduduk. Kaki kanan, ini kaki kanan. Mana? Antum kanan di mana? Sini ya. Ini kanan antum ya. Nah, ini kanan. Nah, kaki kanan itu tegak. Semua jari-jari ke arah kiblat, kaki kiri didudukkan. Bisa Pak. Jadi jangan kaki kanan begini. Boleh, ini bukan masalah satu tidak sah. Yang kita inginkan adalah ketepatan sesuai dengan dalil. Kadang-kadang kita cemburu kepada ikhwan daripada salafi yang sholatnya sepertinya lebih bagus, lebih sesuai dengan sunnah dibandingkan kita yang aswaja. Karena itu kan sekedar sunnah. Nah, ini kita ingin mempraktikkan. Yang nggak bisa memang itu udah takdir lah, nggak apa-apa itu mah ya. Itu mah uzur, itu mah nggak jadi masalah. Ini yang memang masih muda atau berjiwa muda lah, gitu ya. Masih berjiwa muda, ini kaki kanannya ditegakkan setegak-tegaknya, kaki kanannya, kaki kirinya didudukkan. Nah, ini tegak. Jadi nggak miring, nggak ke samping, nggak dilepas, tapi tegak. Nah, ini dipraktikkan nanti setiap sholat. Ini baru ilmunya manfaat dunia akhirat. Datang sedikit nggak masalah, hanya satu orang nggak masalah, tapi manfaat itu yang lebih penting daripada sekedar banyaknya jamaah yang hadir. Itu maksud daripada kita ngaji. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian meletakkan ujung jari tangan tepat di atas kedua lutut, maksudnya jarinya, ujung jari tepat dengan lutut. Nah, tepat ya. Saya langsung baca hadisnya saja karena tinggal 3 pertemuan. Ini biar hatam katanya. Kemudian dari Wasi bin Hibban rahimahullah ta'ala berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika sholat, bahkan ia menghadapkan ibu jarinya. Nah, ini biasanya kalau nggak percaya, cek ketika kita sholat, sebelah kita tuh biasanya ibu jarinya begini. Ini kan duduk di atas dia begini. Nah, ini nggak ke arah kiblat ini. Biar ke arah kiblat bagaimana? Rapat. Nah, ini baru ke arah kiblat. Tapi kalau begini, apalagi begini, ini semuanya nggak ada ke arah kiblat, hanya jari tengah dengan jari telunjuk. Yang lainnya nggak ke arah kiblat. Jadi di dalam duduk di antara 2 sujud kita sunnah untuk merapatkan dan mengarahkan ke arah kiblat semuanya. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, orang yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi. Jadi nggak usah berbicara ma'rifat, nggak usah berbicara cinta kepada Allah. Kalau mengikut kepada nabinya itu kurang. Orang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, katanya ma'rifat kepada Allah, apalah macam-macam maqamul mahabbah, tapi ternyata mengikuti sunnahnya nggak mau. Ternyata nggak menepati sunnahnya, masih malas untuk kita menepati sunnah. Maka jangan sok-sokan lah mengaku diri kita sudah mencintai Allah dan sebagainya. Jadi ini kita sempurnakan seperti Sayyidina Abdullah bin Umar itu, mana yang Nabi lakukan beliau lakukan. Jadi ada kemungkinan yang beliau lakukan ini memang betul-betul menepati sholatnya Nabi. Jarinya dirapatkan biar semua ke arah kiblat. Kemudian dari Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Umar ini, di antara sunnah sholat adalah menegakkan kaki kanan. Sayyidina Umar beliau ini sangat amat banget memberi perhatian kepada sholat, sampai ketika beliau sudah dibunuh, sudah dibelek, ditusuk dengan khanjar, khanjar itu ya, seperti golok kecil itu di lehernya, yang beliau pikirin adalah orang-orang udah sholat belum. Jadi betul-betul memberi perhatian kepada sholat. Kata beliau, sunnah sholat itu menegakkan kaki kanan. Tadi kita udah harus dilatih Pak ya, yang semampunya, kalau nggak mampu ya semampunya. Menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Kakinya semua, kakinya yang kanan, jari-jarinya juga ke arah kiblat. Jadi dari kelingking sampai ibu jari, semua kaki kanannya tuh diarahkan ke arah kiblat. Ya memang awal-awal kayaknya agak sakit, mungkin agak
aduh linu dikit, ya sama kayak orang diurut Pak. Jadi kata itu titik-titik kesehatan, titik-titik totok dan sebagainya lah, titik totok, jangan yang lain. Kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud. Nah ini sengaja saya artikan agar kita ini lebih mentadabur, merenungi makna dan kandungan isi doa yang tengah kita panjatkan kepada Allah. Jadi membaca doa ketika sholat itu nggak sama kayak kita baca mantra dukun. Nggak. Dia kita juga harus ada tadabbur, kita juga harus ada sedikit banyaklah. Kalau nggak tahu satu persatu arti katanya pun, setidaknya kita faham apa yang tengah kita baca. Imam Qalyubi katakan, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, bahwa zikir-zikir yang dibaca selain Quran, zikir-zikir yang kita baca itu tidak akan mendapatkan pahala dan tidak tertulis pahalanya kalau sama sekali nggak ngerti apa yang dibaca. Ini pendapat beliau. Zikir itu beda dengan Quran. Kalau Quran kita baca walaupun kita nggak paham dapat pahala. Karena Nabi sendiri yang bilang, man qara harfan min ayatillah kutiba lahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran dia mendapatkan satu kebaikan. Itu Nabi sendiri yang bilang. Tapi kalau zikir nggak ngerti sama sekali apa yang dibaca, itu sama seperti orang ngigo. Itu sama seperti orang melayau, keceplosan. Dia nggak ngerti sama sekali. Jadi nggak mesti harus paham satu persatu katanya, tapi yang penting paham secara global, ijmalan, itu sudah alhamdulillah. Ya Pak ya. Nah jadi artinya itu Rabbil fili, ampuni aku, warhamni, sayangi saya, rahmati aku, wajeburni, ya Rabb, tutupi kekurangan-kekurangan aku. Atau wajeburni juga maksudnya adalah tutupi kebutuhan dan keperluan saya. Oh, ini luar biasa ini, doa ini kalau diijabah Allah, selesai masalah kita dunia akhirat ini. Warfa'ni, angkat derajat aku, warzukni, beri rezeki aku, rezeki dengan kesehatannya, rezeki dengan ilmunya, rezeki dengan imannya, rezeki dengan hartanya, rezeki dengan keluarganya, rezeki dengan ketenangannya, rezeki dengan macam-macam anaknya, macam-macam. Warzukni, wahdini, berilah saya hidayah, petunjuk, sehingga tidak melenceng daripada ajaran yang benar sampai istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Wahdini wa'afini, selamatkan aku daripada segala mara bahaya, bencana, musibah zahir maupun musibah agama yang paling terbesar. Wa'fu anni, dan bersihkan, ampuni, maafkan aku, artinya bersihkan aku dari semua dosa-dosa yang akan datang maupun yang telah lalu. Nah, doa ini dibacanya Bapak dengan dipahami doa yang diajarkan Nabi. Wa kana idza rafa'a ra'sah, Nabi itu apabila mengangkat kepalanya minas sajdah daripada sujud, qala, Nabi bersabda, Nabi membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu riwayat siapa? Abdullah bin Abbas. Apa yang enggak ada, Pak? Yang enggak ada itu adalah wa'afini wa'afani, nggak ada ya. Warzuqni ada, wahdini. Tsumma sajada. Tabahu Zaid bin al-Hubab an Kamil wa qila an Zaid. Diperkuat riwayat lainnya, ada mutabaah dalam ilmu hadis, ada tambahan riwayat daripada Sayyidina Zaid bin Hubab dari Kamil, wa qila an Zaid daripada Sayyidina Zaid, wa'afini duna qawli wajburni. Ada sebagian riwayat ada wa'afininya tapi tidak ada wajburni. Nah inilah hadis. Jadi kalau kita baca hadis itu nggak plek-plek gitu, satu hadis langsung bisa diamalkan. Nah, dia harus ada mutabaah, ada syawahid, ada penguat daripada hadis-hadis lain. Dan kadang-kadang riwayatnya itu bukan hanya di Bukhari dan Muslim. Jadi yang kalaulah kita sudah pernah membaca Bukhari dan Muslim, misalnya kalaulah kita sudah pernah membaca Bukhari dan Muslim, tetapi kita menemukan amalan yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim sekalipun, itu boleh sebagai penguat. Belum lagi dengan kalaulah kita sudah baca kutubus sitah, kitab yang 6 sebagai pokok hadis, tetap masih banyak kitab-kitab yang tidak, hadis-hadis yang belum tercantum pada 6 kitab utama. Tobaroninya, Muwatta Imam Maliknya, Dariminya, ataupun juga dengan Baihaqi Sunanul Kubra dengan Syu'abul Imannya, macam-macam. Jadi tidak mesti, jadi dalam hadis itu enggak hanya satu, tapi tambahan-tambahan riwayat lainnya. Nah jadi ulama kita bijak. Ulama kita bijak ketika sebahagian ada wa'afini tapi nggak ada wajburninya.
gitu ya. Maka gabungin aja semuanya lah. Kan semuanya juga doa. Jadi sebagian ada wajburninya, sebagian nggak ada, tapi ada wa'afininya. Yang ini nggak ada wa'afini. Dahlah gabungin aja lah semuanya juga sama-sama hadis ini. Penguatnya tambahkan semuanya. Nah riwayat itu boleh. Dan ini hadis riwayat Baihaqi. Wa'fu anni dari mana? Nah sebagian nggak mau wa'fu anni, nggak ada itu riwayatnya. Itu maksudnya wa'afini, jadi cuman wa'afini titik. Wa'fu anninya nggak ada riwayatnya. Iyalah, kalaulah nggak ada sekalipun, wa'fu anni itu diambil daripada Quran. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu surat Al-Baqarah. Jadi tidak masalah kita hanya mendapatkan wa'fu anni, itu tidak masalah ya. Itu 17. Duduk istirahat sejenak sebelum berdiri. Nah, ini sunnah yang kadang-kadang kita tertinggal. Jadi kalau kita mau dari sujud kedua mau berdiri, kalau di rakaat pertama dan rakaat ketiga maka sunnah duduk dulu istirahat. Jadi nggak langsung berdiri Pak. Allah duduk, Allah, tapi tetap takbirnya dilanjut ya. Allah sampai berdiri, bar. Jadi ada duduk istirahat. Nah ini namanya. Nah duduk istirahat itu dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa ra'sah," mengangkat kepalanya bertepatan dengan dengan memulai takbir. Allahu Akbar. Barengan. Jadi jangan lambat takbirnya, jangan juga terlalu cepat, tapi bertepatan antara mengangkat kepala dengan takbir. Kemudian Ayyub rahimahullah taala, ini salah seorang perawi berkata, aku tanya kepada Abu Qilabah tabi'in, bagaimana sholat baginda Nabi? Iya maaf, Abu Qilabah radhiyallahu taala itu sahabat. Maka beliau menjawab, seperti sholat syekh kita, orang tua kita namanya Amr bin Salimah. Bagaimana sholat orang tua itu? Wa kana dzalika syekh yutimmu takbir. Nabi itu kalau takbir menyempurnakan takbirnya. Maknanya nggak putus di tengah-tengah. Ini kadang-kadang sebagian imam kita Allahu Akbar, tapi dia masih berdiri lagi, masih bergerak lagi. Ini belum sempurna menepati sunnahnya Nabi, walaupun sah ya. Tapi kata di dalam riwayat Ayub ini riwayat Bukhari, bagaimana Nabi takbir? Yutimmu takbir, menyempurnakan takbir dari awal angkat kepala sampai tegak berdiri, takbirnya sempurna. Allahu Akbar, gitu Pak ya. Jadi bukan Allahu Akbar tapi dia masih bergerak, atau berdiri dulu baru Allahu Akbar, itu juga kurang tepat. Selanjutnya saya baca hadis-hadisnya aja. Dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa idza kana fi witrin min salati lam yanhat hatta yastawiya qa'ida. Nabi itu kalau di dalam rakaat ganjil, maka beliau halaman 79. Kalau Nabi berada di rakaat ganjil dari salatnya, Nabi tidak bangkit berdiri kecuali sampai tegak duduk. Duduk dulu tegak baru berdiri. Allahu Akbar. Nah cuma yang perlu ketika mau berdiri, nah kita ini meletakkan tangan. Sunnah untuk kita meletakkan tangan seperti orang tua. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi sebelum berdiri Pak, kan kita berdiri. Kan begini. Nah sunnahnya kita letak tangan dulu seperti orang tua. Ini merasa lemah di depan Allah, begitu ya. Walaupun kita masih muda lagi, ini pun oke aja, nggak jadi masalah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i sunnahnya kita letakkan tangan dulu ke bawah ke tanah untuk bersandar seperti orang tua. Kalau yang udah tua cuma nggak usah disuruh, memang sudah saatnya meletakkan tangan itu kan. Nah yang maksudnya walaupun kita ini kuat langsung berdiri, kita sunnahnya meletakkan tangan. Nah cuma begini Pak, ini hanya menghindari saja. Sebahagian ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu kalau kita letakkan tangannya ke depan gini, maka kita seolah menambah rukun, yaitu ruku'. Kan tadi ruku' itu kita menunduk syukuran ini ya, begini ya. Kalau kita meletakkannya ke depan, seolah
itu bisa dianggap sebagai menambah rukun. Kalau menambah rukun berarti batal. Nah, jadi menghindari pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau letak tangan di depan gini batal, kan gini Allah, gini kan, ya kan? Nah, ini kayak gini ini berarti sama dengan menambah rukun. Rukun kita kan kalau duduk, sholat duduk rukun kita seperti ini. Nah, jadi biar gak nunduk, meletakkannya itu ke samping. Kurang. Tapi kalau susah ya udahlah ikut ke pendapat yang kedua aja lah kan, letak di depan kemudian ke atas. Jadi ini tujuannya untuk memperlihatkan bahwa kita ini lemah, itu maksudnya. Soalnya seperti syekh kita itu sudah tadi hadisnya idza rafa halaman 980 idza rafa rasau min anisajadati tsaniyah jalasa wa tamada alal ardi tsumma qama. Nah, sekarang begini masalahnya Pak. Ini hadis berikutnya. Ra'aitu Nabiyya SAW, kata Sidina Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, idza sajada, Nabi itu saya lihat Nabi kalau Nabi duduk sujud wa dha'a rukbateh qabla yadeh. Beliau meletakkan dua lutut sebelum tangan. Jadi kalau Nabi turun dari berdiri dari i'tidal ke sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Lutut dulu. Bagi yang kuat ya, kalau yang nggak kuat itu jangan tanya, nggak usah ya, nggak apa-apa. Wa idza nahadha, apabila beliau bangkit daripada sujud, rafa'a yadayhi qabla rukbatih. Beliau akan mengangkat tangan dulu baru lutut. Jadi maknanya dari hadis Wa'il bin Hujur ini seolah bertentangan dengan tadi bersandar dengan tanah. Saya ulangi nih Pak ya. Ini agak ngantuk-ngantuk nggak apa-apa lah, saya juga sebenarnya rada ngantuk ini kan, semalam baru pulang. Misalnya begini, enggak usah pakai ini lah. Misalnya saat ketika kita bangkit dari sujud, Allah, tadi ada kesunahan untuk meletakkan tangan di tanah. Oh, ini kan? Kalau kita letakkan tangan, terus kemudian bangkit dulu, jadi tangan itu sebagai sandaran, berarti kita akan mengangkat lutut dulu, baru tangan. Jelas Pak? Yang lagi saya ulang ya. Allah, ini kan lagi duduk nih. Allah, letak tangan ya. Kalau kita bersandar dengan tangan, berarti kan dia mengangkat lutut dulu. Apalagi memang lututnya sakit, pasti dia tangannya terakhir, lutut dulu baru tangan. Jelas ya Pak? Nah, sedangkan di hadis Sayyidina Wa'il bin Hujur, kalau Nabi mau bangkit, itu tangan dulu, baru lutut. Jelas ya Pak? Maka ini seolah bertentangan ini. Hadis yang pertama Nabi kalau beliau mau bangkit, idza rafa'a min sajadati maka i'tamada al-ahli tu maqam. Beliau letakkan tangan dulu baru berdiri. Sedangkan hadis yang kedua mulai paham kepusingannya. Mulai paham ya, kepusingannya itu mulai paham. Ini namanya hadis yang bertentangan seolah-olah. Jadi kalau ikut hadis yang kedua, Nabi itu mengangkat tangannya dulu baru lutut kalau bangkit. Jelas ya Pak? Jadi kita gabungkan aja dua-duanya. Gabungannya gimana? Sebelum kita bangkit, kita letakkan. Bagi yang kuat itu bagi yang kuat. Sebelum kita bangkit, letakkan dulu tangan. Tapi tetap tangan yang diangkat dulu. Dia hanya mendorong aja. Jadi bukan aja dorong. Dorong aja. Tapi tetap tangan dulu yang angkat, baru lutut. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau memang kondisinya sakit, ya udah nggak jadi masalah. Berarti tidak mengamalkan hadis yang kedua, hanya mengamalkan i'timad. I'timad itu artinya bersandar saja. Tapi lutut dulu yang diangkat. Ya jelas ya Pak ya? Jadi nggak jadi masalah. Tapi kalau kuat, kita menganjurkan tangan aja dulu diletakkan, baru tangannya diangkat lebih dulu. Tangannya hanya di pendorong aja. Tapi nanti tangan lebih dulu diangkat daripada. Jelas ya Pak ya? Nggak jelas juga luar biasa ini ya. Dan menggebu-gebu seperti ini nggak jelas juga. La ilaha illallah dadah. Nah itu aja mungkin tahiyat awal, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya.